Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Sedap. Ini kopinya dari Java Halu. Ini enzimatik luwak. Wow, sedap sekali. Enak nih. I kid you not, this is a fine coffee. Ini enak banget nih kopinya. Ini kopi kedua saya hari ini sebetulnya. Tadi pagi udah ngopi dulu, ini masih pagi, ngopi kedua. Pagi sudah kopi yang kedua. Gile ini Pak Budi ini. Sehari ngopi berapa kali? 2 sih. Jadi udah habis jatah kopi pagi ini. Ya kalau perlu lagi nanti sekali lagi ya, sore atau malam sekali lagi. Anyway, mau cerita tentang stand up comedy atau stand up comedian. Wah, yang lagi rame ya. Saya tidak bahas stand up comedian, tapi ini yang cerita yang sedang rame. Tapi saya cerita tentang pengalaman saya dengan stand up comedy. Jadi ceritanya saya senangnya lawaan. Jadi cara saya presentasi sebetulnya saya memilih menggunakan lawaan. Jadi ceritanya saya menggunakan approach stand up comedian. Saya sudah pernah sih open mic udah 4 kali. 2 kali berhasil, 2 kali gagal. Jadi 50-50. Lucunya yang berhasil itu dalam bahasa Inggris. Beneran tuh, saya nggak ngelawak gitu ya. Jadi saya mengenal lawaan itu udah dari kecil sih. Di Indonesia kan seneng lawaan ya. Tapi zaman dulu lawaan di Indonesia itu grup. Ateng, Iskak, Bagio, Edi Sud gitu ya. Dulu zamannya dulu itu kalau Indonesia tuh lawan itu biasanya grup berempat gitu ya. Apa sih namanya dulu itu? Jaya Quartet atau apa. Terus kemudian kalau di Jawa Timuran Sri Mulatan. Oh, saya suka juga Sri Mulatan. Itu kalau pelawak-pelawak di Indonesia tuh grup ya. Nanti ada satu yang ngumpan dek, satunya mesdas itu. Ada di anggota grup itu ya, biasanya ada satu orang ya yang kelihatannya tidak lucu, tapi dia esensial. Karena tujuannya dia tuh yang ngumpan, nanti yang ini yang nyemes-nyemesin gitu. Itu jadi harus jagoan dalam hal menuliskan ya. Tapi itu grup ya, group work. Nah kemudian saya pergi pindah ke Kanada tahun 1987 untuk sekolah dan kerja di sana. Nyaris 11 tahun ya saya di sana. Tapi begitu saya di sana, saya masuknya itu kan ke dalam kampus dan saya diasramakan itu. Jadi ceritanya saya itu harus masuk pre-master dulu karena saya waktu itu tidak boleh masuk master karena kampus di sana itu belum paham dengan universitas di Indonesia. Meskipun saya lulusan ITB, kan ITB kelihatannya keren di Indonesia, di sana siapa sih ITB gitu ya. Saya harus di-qualify dulu. Tapi saya cukup 1 semester ya di-qualify. Jadi saya ngikutin pre-master, saya tinggal di asrama. Nah, di asrama di tahun 80-an. Jadi itu kayak yang di film-film di North America ya, di film-film di Hollywood itu ya, kalau ada masalah sekolahan. Biasanya itu high school sih, tapi kalau kampus sama aja sih. Jadi saya juga mengalami perjalanan seperti itulah, yang kayak di film-film itu. Nah, di zaman itulah saya tinggal di asrama, nggak punya TV kan, kamarnya kecil karena sama ya memang gitu, hanya ada bed itu ya, terus meja, sudah nggak ada apa lagi. Paling heater, lemari udah. Jadi kalau mau nonton TV harus ke bawah. Saya punya radio lah, tapi kalau mau nonton TV ke bawah ke basement itu common area, ada kulkas, ada stove ya untuk masak. Kalau mau microwave saya lupa ada nggak di situ. Tapi zaman itu hanya ada TV hitam putih. Nah disitulah saya nonton TV. Barulah saya diperkenalkan dengan budaya pop culture Amerika. Yang saya tonton pertama kali adalah David Letterman. Jadi zaman itu anak-anak kampus ya, college kids itu ya, anak-anak kampus itu tontonan lawannya adalah David Letterman. David Letterman itu acara talk show gitu ya, tapi dia juga pelawak, tapi pelawak yang serius. Menurut saya smart ya, cerdas itu. Nah dari situlah saya di acaranya kan nanti mengundang pelawak-pelawak yang lain ya, stand up comedian, musisi, artis dan sebagainya. Tapi David Letterman tuh lucu luar biasa bagi saya, klasik lah. Jadi nanti kalau yang belum tahu, cobalah lihat David Letterman ya. Udah selesai sih dia. Tapi banyak stand up comedian lain ya, berikutnya talk show yang lain itu yang berguru, quote unquote berguru, mengacu kepada David Letterman. Si David Letterman sendiri banyak ceritanya panjang lah, tapi untuk orang-orang kampusan ya,
Nah, itu anak-anak kampus itu David Letterman. Nah, dari situlah saya belajar bahasa Inggris, lawaan, culture, karena ada lawaan ya itu di dalam culture-nya. Jadi kita itu akan mengenal sebuah bahasa kalau kita bisa ketawa dalam bahasa tersebut, lawaan di situ ya. Gitu ya. Nah, dulu di Bandung juga begitu. Lawaan saya kenalnya dengan Kang Ibing. Kang Ibing itu di Radio Mara dulu waktu saya zaman SMA kali ya. Dengarnya Radio Mara itu wah, lucunya luar biasa, tapi harus orang yang bahasa Sunda. Wah, nanti lihatlah di itu ya di YouTube ya. Cerita tentang Kang Ibing lawaan yang di radio gitu ya. Banyak lah yang lucu, tapi harus dengan gaya bahasa Sunda. Nah, kalau bisa ketahui dengan itu ngerti bahasa Sunda artinya. Anyway, kemudian saya mundur lah ya. Jadi saya mulai mengutur dari David Letterman, saya mundur. Quote unquote gurunya David Letterman atau sebelumnya siapa? Johnny Carson. Jadi ini talk show zaman dulu Johnny Carson. Monolognya tuh aduh lucu-lucu luar biasa ya. Tapi memang harus paham bahasa Inggris sih dan culture Inggris dikit gitu ya. Sehingga Inggris dalam artian North American, ini alirannya Amerika Utara, North American. Jadi Amerika, Kanada itu satu kultur lah ya. Ini harus di konteksnya seperti itu. Jadi lawaannya begitu. Nah, mulailah saya kenal komedian lain dan lain sebagainya itu dari situ. Kalau di Indonesia di Sri Mulatan juga ada ya monolog biasanya dimulai itu. Dulu kalau di Sri Mulatan dulu yang saya senang itu gepeng namanya. Untung ada saya. Udah untung ada saya, itu lucu banget gepeng. Aduh, nanti dicari ya di YouTube. Kayaknya harus diserahkan tautan ya, untung ada saya gitu. Nah, di acaranya si David Letterman atau Johnny Carson itu mereka biasanya mengundang stand up comedian yang baru ya. Muncullah di situ, misalnya yang muncul di situ Eddie Murphy, Ace Ventura itu siapa? Kok lupa saya nama-namanya. Ace Ventura Pet Detective itu The Mask gitu. Nanti kalau keinget namanya. Nih otak ini rusak ya. Sebentar saya pause dulu, saya cek dulu namanya. Jim Carrey. Tapi itu Jim Carrey baru-barunya ya. Kalau yang lawanan lagi ada Mork and Mindy itu Robin Williams. Wah, itu menurut saya pelawak yang stand up, yang sendirian, yang pelawak yang cerdas itu Robin Williams. Ini otaknya jenius banget. Ada video ya tentang dia ngobrol dengan Steve Martin. Itu kalau ngelawan tuh harus kenal sains teknologi. Misalnya dia cerita tentang Mobius stripper ya. Ada Mobius stripper, dia buka baju, dia langsung udah pakai baju lagi. Coba nanti lihat ya, namanya Mobius strip. Itu ada topologi ya pokoknya topologi ya, ada yang namanya Mobius strip. Itu kalau kita punya strip ya. Strip itu lembaran atau kain atau kertas deh, kita twist, itu kita putar, kita sambungkan, itu mana atas mana bawahnya itu kan. Nah, itu nanti lihat lah ya, namanya Mobius strip. Sama dia dijadiin lawaan stripper karena di Amerika banyak ada tempat-tempat stripper, itu Mobius stripper tapi buka baju nutup lagi. Anyway, susah jelaskan ya. Jadi kalau lawaan itu kalau dijelaskan itu bukan lawaan. Tapi jadi dengan kata lain tuh lawaannya harus memang target ininya ya, audiensnya tuh harus pas. Kalau orangnya nggak ngerti bukan college ya nggak akan ngerti ya Mobius itu apaan, itu apa lucunya itu. Anyway, nah dari situlah saya kenal pop culture segala macam. Kemudian pop culture itu juga terkaitnya juga dengan musik-musik zaman segitu ya, terkaitkan North American juga saya tuh. Terus film-film juga ya, apalagi sih selain film, musik, soap opera. Sehingga kalau kita lihat ya, maaf ini saya lagi error, sebentar komputer saya lagi error. Soap opera apalagi ya, film, musik. Jadi saya kenalnya gitu. Tapi aliran saya jadinya North American. Baru setelah lama saya baru paham yang British ya, lawaan British. Lawaan British itu menurut saya lebih keras, lebih kasar ya, lebih vulgar kalau British itu. Memang ngomongnya nggak seperti Amerika ya. Kalau Amerika itu kan the F word dan segala macam ya. Itu kan kasar ya. Kalau di Indonesia juga sama ya. Kalau di daerah saya nih, daerah Bandung kan, kalau orang ngomong tuh, kalau anak-anak muda ngomongnya pakai unjang anjing ya. Kalau di sana juga sama di Amerika, dog ya.
Tapi ada juga yang lebih kotor lagi gitu. Tapi kalau di Inggris lawaan itu jorok, ada joroknya juga. Jadi kalau nggak paham itu, wah pasti alergi. Tapi lawaan itu deep ya, culturalnya juga deep juga. Tapi harus paham Inggris ya. Misalnya Monty Python dan topiknya lebih kontroversial. Ya, The Life of Brian itu misalnya, wah itu sangat kontroversial karena itu dia memparodikan Nabi Isa ya, Jesus ya, itu diparodikan The Life of Brian ya. Waduh, itu kalau ngelihat ininya tuh, kalau nggak tahan kritikan, hancur gitu ya. Dan menurut saya rada ini ya, kritikannya kalau yang British tuh rada jorok sedikit lah ya, kayak Benny Hill itu luar biasa. Dan vulgar. Eropa tuh menurut saya lebih vulgar ya kalau kita lari ke atas ya. Nordic itu kalau saya lihat-lihat juga kalau film-filmnya itu lebih vulgar. Dalam artian apa? Vulgar tuh misalnya kalau orang dibunuh, kalau di Amerika kan cuma ditutupin ya, misalnya ada mayat ditutupin pakai kain itu. Kalau di sana tuh diliatin itu, misalnya yang mengerikan tuh dilihatkan pembunuhannya. Jadi harus harus kuat dikit lah. Makanya saya agak khawatir dengan kalau nonton yang Eropa ya. Anyway, Monty Python juga wah keren amat itu, tapi ada berat ya. Kemudian nantinya setelah kesini yang baru-baru ini, misalnya akhir-akhir ini saya juga kenal Eddie Izzard gitu ya. Bahasa Inggrisnya agak berat ya, maksudnya dalam artian kalau nggak ngerti Inggris yang kumur-kumur. Nggak, ini kita belum bicara masalah Scottish ya, Irish Scottish gitu, tapi masih Inggris tapi ya berat gitu. Nah, balik ke Indonesia saya mengalami culture shock ya. Tentu saja ini saya tuh tidak sadar bahwa kepala saya ini sebetulnya sudah di brainwash dengan Western. Jadi value saya tuh masuk Western, value saya Western. Dan juga kebetulan di Amerika juga ya, di North America, di Kanada itu ya. Di Kanada saya juga mulai memahami apa itu Islam gitu ya. Jadi itu lebih mendalam lagi gitu. Nah itu jadi ini ya, ada perpaduan antara Western culture dan Islamic culture yang menurut saya nggak berlawanan sih sebetulnya ya, masih bisa menyatu dengan baik gitu ya. Itulah ya, jadi pemahaman saya misalnya soal ngantri, tertib, disiplin, menghargai waktu. Itu ke bawah sampai di Indonesia yang mana jam karet itu bagi saya itu susah banget ya. Saya susah paling berhadapan dengan jam karet ya. Karena di kepala saya nggak bisa, time is important ya. Makanya saya senang wal asri ya. Anyway, saya masih mencoba merecapture my Indonesian roots ya. Jadi saya lagi kembali akar-akar Indonesia. Saya kembali ke Indonesia susah karena saya ngomongnya belak-belakan ya. Kalau Anda salah saya bilang you are wrong. Mbok itu presiden kah, mbok itu menteri kah, mbok itu dirjen, mbok itu atasan saya. Kalau saya bilang I'm sorry sir, you are wrong gitu. Di Indonesia nggak bisa. Bapak salah itu depan publik itu digamparin, saya langsung pangkat saya dicopot. Gak bisa. Either itu harus dilakukan secara personal ya, individual, atau ya kita menggunakan bahasa yang lebih halus ya. Itu kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Nah itu Indonesia begitu. Harus disadari bahwa ini Indonesia, this is Indonesia. Beda tentu saja kalau kita membawa budaya barat ya, dalam artian western yang keras itu ke dalam Indonesia, menurut saya tidak cocok. Karena budaya kita tuh budaya Indonesia, beda. Ini bukan masalah baik, benar, salah, benar ya, tapi masalah budaya. Misalnya saya ngajak Anda, yuk kita nonton progressive rock ya, kita menonton grup band Genesis, Yes, even Dream Theater gitu. Orang-orang ngapain sih nonton kayak gitu ya? Mendingan nonton yang pop aja lah ya, Taylor Swift misalnya. Itu kan beda selera masalahnya. Itu kayak di belakang saya tuh ada itu Boston tuh rock, Phil Collins, non Phil Collins saja Pak, meskipun udah sakit udah tua ya. Saya bilang Boston atau bawahnya tuh Genesis tuh, Selling England by the Pound. Kalau saya dengerin orang-orang, wah Pak itu lagunya kok berapa menit Pak? Minimal 8 menit, ada yang 20 menit. Ngapain sih Pak dengar lagu lama-lama? Nah itu adalah masalah selera dan masalah kultur juga ya di dalam itu ya, subgenre itu. Ini demikian pula kalau kita di Indonesia ya, kita dalam mengutarakan pendapat itu juga dengan cara Indonesian juga bisa lucu. Buktinya Sri Mulat, buktinya Ateng Iskak ya itu, Bagio gitu. Ateng Iskak, Bagio, ada lagi siapa lagi ya? Itu ya. Jadi ada cara-caranya juga.
bahwa kita akan mengubah Indonesia ya. Indonesia secara culture pun akan berubah di kemudian hari kan, karena kita sudah menjadi global ya. Tetapi tetap saja ada adab yang harus dijunjung ya. Adab itu harus dijunjung, adab yang berdasarkan kultur lokal tentu saja. Your audience Anda. Kalau saya di sini ngomong pakai F word juga kan nggak pantas ya, nggak pantas. Juga saya kalau mau ngomong pakai, mohon maaf ya, kata-kata yang misalnya yang paling kasar-kasar, yang nggak kasar, misalnya bego, goblok gitu ya. Ya itu saya juga tidak bisa, mohon maaf ya tadi ya, harusnya di blip gitu ya. Tapi maksud saya gitu, nggak cocok menurut saya. Ya nggak cocok aja gitu. Ini saya juga sebenarnya kan membuat YouTube ini tuh hanya proses, YouTube atau TikTok itu adalah proses belajar saya untuk kembali mengcapture my roots sambil mengajarkan value saya, ilmu saya gitu ya. Ini saya sebenarnya tidak ingin terkenal gitu, tapi by accident ya followers saya banyak juga. Jadi saya tidak bisa ngomong sesuka saya. Ya kalau nggak suka jangan nonton YouTube-nya Pak Budi, nggak bisa begitu juga kali ya gitu ya. There is a responsibility, with great power comes great responsibility gitu. With power ya. Jadi memang begitu. Itu Spider-Man kali ya. Gitu ya. Jadi ya begitu ya. Saya juga agak kadang-kadang juga geli ya, atau kesel juga ngelihat orang-orang ya, terutama anak lebih muda ya, yang merasa dapat membawa culture, Western culture ke Indonesia dengan suka-suka dengan cara dia, not so fast. Kalau orang bilang kan gini nih ya, ada banyak lawannya gitu, not so fast. Terus ada orang yang ya begitulah. Tapi saya juga masih ini ya, masih ya, ingin juga ya membawa poin-poin yang bagus dari luar negeri ke Indonesia tentu saja. Ya. Balik kepada stand up comedy. Saya masih stand up comedy. Saya waktu itu udah diajarin mahasiswa saya ada yang jadi stand up comedian dong, gitu ya. Pak, ke Jabrix Pak itu. Jadi waktu itu saya nggak sempat ikutan jadi itu ya, open mic di Jabrix tuh. Tapi saya sudah melakukannya. Dan gaya saya tuh memang kalau di sini rada serius ya. Tapi kalau gaya saya manggung itu, kalau saya ngelihat presentasi, stand up comedian like, karena itu adalah cara yang saya pilih. Kalau yang susah tuh kalau ngajar di kelas, kalau gurunya atau dosennya terlalu bodor, rada liar. Dulu contohnya tuh ya Ustadz ya Pak Miftah Farid ya, Ustadz saya itu Pak Miftah Farid dulu dosen agama ya di ITB, dosen ya guru ya, dosen agama tuh. Kalau ceramah dulu waktu saya muda, waduh bodornya itu geli ya, kan dengan ceramahnya di Masjid Salman tuh, aduh bisa ketawa-ketawa terpingkal-pingkal. Tapi kalau di kelas ngajar serius, Bo. Serius mana nih? Saya udah nungguin Pak dosen ini ngelawak gak serius di kelas. Tapi kalau habis itu pergi ya ke Salman misalnya, dulu kuliah minggu pagi misalnya. Aduh, Pak Miftah Farid bodor pisan gitu ya. Jadi gitu ya. Ya Alfat ini ya, semuanya harus dinikmati, ada tempat ya. There's a place. Ada waktu dan tempat ya. There's a time and place. Dan itu contohnya itu, jadi Pak Miftah Farid bodor kalau di lawak ya, kalau lagi memberikan ini kuliah umum ya, itu kalau di kelas serius. Itu menurut saya itu dia tahu tempatnya. Ya. Ada apa lagi ya? Lawakannya saya lupa apa tuh ya. Lawakannya itu misalnya gini. Kenapa ya kalau orang mati itu tangannya ditaruh di dada gini? Gitu ya. Ya. Soalnya kalau taruh di gini agak seru juga kali ya, kalau bodornya nggak lucu. Itu lawan bapak-bapak kata orang ya, gitulah ya. Demikianlah ya. Jadi ya namanya juga selera. Saya nginget gitu aja mau ketawa gitu. Gitu ya. Jadi anyway ini udah kelamaan. Aduh, kopi saya udah kering dingin. Udah berapa menit? 19 menit ya. Ini yang penting sehat semuanya gitu ya. Yang penting kita tetap menjunjung adab ya. Bodor boleh, kritik jelas boleh ya. Tapi inilah ya, dengan cara yang baik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.